Pemirsa, kinerja keuangan emiten selama kuartal pertama tahun ini memang tampaknya kurang memuaskan, termasuk pencapaian 3 operator telekomunikasi yang kini menguasai 85% pangsa pasar. PT Telekomunikasi Indonesia dan PT XL Axiata melaporkan kinerjanya melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, sementara Ooredoo yang merupakan induk usaha PT Indosat telah mengumumkan kinerjanya melalui laman resminya pekan ini. Nah, sekarang kami akan mengulas satu persatu kinerja ketiga emiten ini di tengah pukulan kondisi makroekonomi, terutama pelemahan nilai tukar rupiah sepanjang kuartal pertama tahun 2015 ini. Pertama, pemirsa, kami akan mengulas bagaimana perolehan pendapatan emiten telekomunikasi di kuartal pertama di tahun 2015 ini. Kita lihat, pemirsa, Telkomsel ini berhasil membukukan pendapatan di kuartal pertama di tahun 2015 ini sebesar 23,6 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 11,13% dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2014 lalu. Ini terjadi karena ada beberapa faktor, di antaranya karena pertumbuhan pendapatan data, kemudian layanan internet, dan juga karena adanya pertumbuhan layanan teknologi informasi. Kemudian, pemirsa, pil pahit harus ditelan oleh XL Axiata. XL Axiata di kuartal pertama tahun 2015 ini harus mengalami penurunan pendapatan sebesar 0,56% jika kita bandingkan di tahun 2014 pada kuartal 1. Dan tahun ini di kuartal pertama tahun 2015 ini XL Axiata hanya mampu memperoleh pendapatan sebesar 5,48 triliun rupiah. Sedangkan Indosat juga mengalami peningkatan, halnya sama dengan Telkomsel. Namun Indosat hanya memperoleh pendapatan meningkat sebesar 6% dibandingkan dengan tahun 2014 pada kuartal pertama. Indosat mampu membukukan pendapatan sebesar 6,09 triliun rupiah. Kembali lagi kita ke XL Axiata. Kenapa XL Axiata ini di tahun ini mengalami penurunan pendapatan? Ada dua faktor utama, di antaranya karena sebanyak 3.500 menara BTS ini milik XL Axiata sudah dijual, dan yang kedua karena semakin berkurangnya penggunaan paket data oleh masyarakat untuk menggunakan XL Axiata itu sendiri, pemirsa. Selanjutnya, ketika berbicara pendapatan, tentunya ini berkaitan erat dengan laba ataupun rugi bersih yang harus ditanggung oleh perusahaan telekomunikasi. Kita lihat, pemirsa, di tengah perlambatan ekonomi dan juga kompetisi yang cukup tinggi dari sejumlah perusahaan telekomunikasi di tanah air, Telkom berhasil membukukan laba sebesar 3,81 triliun rupiah. Tetapi hal yang tidak menguntungkan atau hal yang kurang menyenangkan harus dialami oleh dua perusahaan telekomunikasi lainnya, yakni XL Axiata dan juga Indosat. Di mana XL di awal tahun ini, di tahun 2015 di kuartal pertama ini harus menderita kerugian sebesar 758,1 miliar rupiah. Padahal kalau kita lihat, pemirsa, di kuartal 1 tahun 2014 lalu XL berhasil memperoleh laba sebesar 378 miliar rupiah. Begitupun dengan Indosat juga harus mengalami kerugian sebesar 431,6 miliar rupiah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa kedua perusahaan telekomunikasi ini, XL dan Indosat, mengalami kerugian yang cukup parah. Di antaranya karena kedua perusahaan ini harus menghadapi situasi pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di mana kedua perusahaan ini berhutang yang cukup besar kepada dolar Amerika Serikat, sehingga ketika rupiah terus melemah, mereka harus mengalami kerugian kurs yang cukup besar. Tapi kalau kita bandingkan dengan sepanjang lalu, ternyata kedua perusahaan ini, XL dan Indosat, sepanjang tahun lalu juga mengalami kerugian. Sepanjang tahun lalu XL ini mengalami kerugian sebesar 891 miliar, sedangkan Indosat lebih dari 2 triliun rupiah. Nah, berbicara mengenai laba, rugi, dan juga pendapatan, tentunya berkaitan erat dengan jumlah pelanggan. Kita lihat dari ketiga perusahaan telekomunikasi di tanah air ini, tampaknya Telkomsel lah yang memang jumlah pelanggannya ini meningkat dari waktu ke waktu dibandingkan dengan dua perusahaan lainnya, terutama kita bandingkan dengan XL. Kita lihat Telkomsel di kuartal yang sama, di kuartal 1 tahun 2014,
Telkom berhasil memperoleh pelanggan sebanyak 132,6 juta pelanggan dan meningkat di kuartal pertama tahun 2015 menjadi 141,46 juta pelanggan atau terjadi peningkatan jumlah pelanggan sebanyak 66,6% pemirsa. Sedangkan XL harus menerima sebuah kenyataan bahwa di kuartal pertama tahun 2014 ini XL hanya mampu memperoleh pelanggan sebanyak 68,5 juta, tetapi semakin turun sebesar 24% hingga di kuartal pertama tahun 2015 ini XL hanya mampu memperoleh pelanggan sebanyak 52,1 juta pelanggan. Nah, sedangkan untuk Indosat pemirsa, lumayan terjadi peningkatan jumlah pelanggan sebesar 11%, di mana kalau kita lihat di kuartal yang sama di tahun 2014 di kuartal pertama, ini jumlah pelanggan dari Indosat sebesar 59,8 juta pelanggan, tetapi meningkat ternyata di kuartal kedua tahun 2015 jumlah pelanggan mencapai 66,5 juta pelanggan. Nah pemirsa, kita berharap agar ketiga perusahaan telekomunikasi di tanah air ini bisa memperbaiki kinerja mereka. Mengingat memang saat ini di tanah air begitu banyak sekali masyarakat yang menggunakan operator untuk alat telekomunikasi mereka, dan semoga saja buruknya kinerja dari kedua perusahaan ataupun ketiga perusahaan khususnya XL ini bisa diperbaiki ke depannya sehingga target-target dari emiten ini bisa tercapai. Dan pemirsa,